Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di kelas PPKN dengan saya Husnul Mardiah. Moga-moga sobat PPKN semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita awali pembahasan kita kali ini dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai dari sekarang. Di masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, PKI berusaha untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. Pemberontakan berikutnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau yang dikenal dengan istilah DITII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam walaupun pada hakikatnya mereka tidak melaksanakan ajaran Islam yang sebenarnya. Pemberontak ini melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosoewirjo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumongkil bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS di Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Pemberontakan berikutnya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRII atau dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vince Sumual pada tahun 1957 sampai dari 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap sentralis dan mengabaikan pembangunan daerah. Pemberontakan berikutnya adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dipimpin oleh Kapten Kolonel Raymond Westerling pada 15 Januari 1949, di mana Westerling memandang dirinya sang Ratu Adil yang membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II walaupun kudeta ini pada akhirnya mengalami kegagalan. Penyimpangan berikutnya terhadap nilai Pancasila adalah perubahan bentuk negara
dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada tahun 1955, berhasil dilaksanakan pemilu untuk memilih konstituante, walaupun ternyata konstituante ini tidak berhasil menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Sehingga kemudian Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Masa Orde Lama dikenal dengan istilah periode demokrasi terpimpin, yaitu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Ide ini dicetuskan karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya menyusun undang-undang dasar. Terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Di antaranya adalah penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. Presiden juga membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang berusaha untuk merebut kekuasaan disertai dengan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Tujuan dari pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dengan dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. MPRS melalui sidang istimewanya kemudian mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Dengan diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, menandai dimulainya masa Orde Baru di tahun 1966 hingga 1998. Di masa ini dikenal konsep demokrasi Pancasila, di mana visi utama pemerintah adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Visi utama tersebut membuat Orde Baru memberi secerca harapan bagi rakyat Indonesia akan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, Orde Lama dan Orde Baru sama-sama otoriter. Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Selain itu, di masa ini marak terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa dikenal dengan istilah KKN. Pada masa reformasi, Pancasila tetap mendapatkan banyak tantangan. Tantangan tersebut antara lain kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan serba bebas. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya, di mana di satu sisi kebebasan ini bisa memacu kreativitas,
tapi sekaligus juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif itu antara lain munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Tantangan terbesar berikutnya adalah perkembangan dunia yang sangat cepat, di mana dampak negatifnya adalah penyusupan ideologi yang dilakukan oleh negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa pada lanjutan materi berikutnya. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.